Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airia. Saya berasal dari kelas 12 F10. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan tokoh-tokoh dari cerita hikayat saya yang berjudul Indra Bungsu. Yang pertama itu ada Indra Bungsu, yang kedua Indra Bangsawan, yang ketiga Syah Peri, yang keempat Buraksa, yang kelima Raja Kabir, yang keenam Putri Siti Kendi, dan yang terakhir Ratnasari. Selanjutnya, saya akan membacakan sinopsis dari cerita hikayat saya, yaitu berkisah tentang dua putra raja kembar yang bernama Syah Peri dan Indra Bangsawan. Mereka berdua diperintahkan raja mencari bulu perindu untuk menentukan penerus tahta. Dalam perjalanan, mereka berdua terpisah akibat badai, mengalami petualangan ajaib, melawan raksasa, dan akhirnya berhasil memenangkan sayembara dengan keberanian dan kecerdikan. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari di kerajaan Syahrial, terdapat raja bernama Raja Indra Bungsu yang sudah lama tidak memperoleh putra. Maka pada suatu hari ia menyuruh orang-orang membaca doa kunut dan bersedekah kepada fakir dan miskin. Setelah beberapa lama, Tuan Putri Siti Kendi pun mengandung dan melahirkan dua orang putra. Yang pertama bernama Syah Peri yang lahir bersama panah, dan yang kedua bernama Indra Bangsawan yang lahir bersama pedang. Saat beranjak dewasa, mereka mulai belajar ilmu senjata dan isyarat peperangan. Raja pun bingung karena tidak tahu siapa yang akan meneruskan tahtanya, karena kedua anaknya sama-sama gagah. Oleh karena itu, Raja menyuruh mereka untuk mencari bulu perindu. Dan hujan pun turun dengan angin ribut dan kabut yang sangat gelap gulita. Maka Syah Peri dan Indra Bangsawan terpisah. Mereka mencari satu sama lain. Lalu Syah Peri sampailah di suatu taman. Di taman itu terdapat sebuah gendang. Lalu gendang itu dipukul. Namun gendang itu berteriak kesakitan dan menyuruh Syah Peri tidak memukulnya. Syah Peri pun mencoba membelah gendangnya menggunakan pisau. Dan keluarlah seorang putri bernama Ratnasari beserta dayang-dayangnya. Ratnasari pun bercerita bahwa kerajaannya sudah dikalahkan oleh Garuda. Karena itulah ia dimasukkan ke dalam gendang. Di sisi lain, Indra Bangsawan pergi mencari saudaranya Syah Peri. Ia pun sampai di sebuah gua dan bertemu seorang raksasa. Raksasa itu bilang kalau Indra Bangsawan sedang berada di kerajaan Antabrantah yang dipimpin oleh Raja Kabir. Namun Raja Kabir takluk kepada Buraksa, dan Raja Kabir bilang, jikalau ada seseorang yang bisa mengalahkan Buraksa, maka akan dinikahkan putrinya. Namun pada saat itu putrinya sedang sakit mata yang sangat parah, dan hanya air susu harimau lah yang bisa menyembuhkannya. Raja Kabir telah meminta susu harimau kepada 9 orang anak raja, tapi ternyata itu bukanlah susu harimau, tapi susu kambing. Indra Bangsawan pun diberi susu harimau oleh raksasa dan membawanya kepada Raja Kabir untuk penyembuhan mata putrinya, dan Tuan Putri pun sembuh. Tapi Raja tidak bahagia karena ia harus menyerahkan putrinya kepada Buraksa. Indra Bangsawan pun diberi kuda hijau oleh raksasa dan juga diajari cara mengambil jibah Buraksa, yaitu dengan cara memasukkan ramuan dan daun-daunan ke dalam gentong minumannya Buraksa. Kemudian Indra Bangsawan pun pergi untuk mengalahkan Buraksa, dan Indra Bangsawan pun berhasil mengalahkannya. Kerajaan pun menjadi aman dan damai. Dan Indra Bangsawan pun akhirnya dinikahkan dengan Tuan Putri. Ia juga menjadi penerus tahta ayahnya.